Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naima Safarina, mahasiswa PPG dalam Jabatan Akidah Akhlak D1 tahun 2025, LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Joyful Learning di kelas 8 Tahfiz dengan tema dampak media sosial. Selamat menyaksikan. Baiknya, sudah siap? Khusyu'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Semangat pagi. Harus semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita membaca doa dahulu. Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doanya di depan. Semuanya sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu minta kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Semuanya silakan berdiri. Baik, silahkan duduk kembali. Sebelumnya ingin bertanya dulu tentang kehadiran hari ini. Apakah hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berhadir pada pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dari Allah agar selalu bisa menuntut ilmu. Oke. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita SPG dulu. Oke, sudah siap? Ya. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelumnya kita hari ini adalah belajar tentang sama dengan pembelajaran minggu yang lalu. Kalian sudah memiliki
sekarang rentan terhadap berita palsu atau kita sebut biasanya hoax. Tahukah kalian apa saja dampak dari penggunaan media tersebut? Nah, pada hari ini kalian akan belajar tentang dampak-dampak media sosial. Kalian bisa mengetahui dampak positif, dampak negatif, dan juga bisa mengidentifikasikan dampak positif dan negatif tersebut. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ingin mengasesmen diagnostik kalian dulu, silahkan scan barcode-nya masing-masing. Dari asesmen diagnostik ini, Ibu mengetahui kalian sejauh mana paham akan dampak dari media sosial. Apakah kalian mengetahuinya? Silahkan isikan dulu. Oke, kita tunggu temannya yang sudah. Oke, baik, kita lanjut pelajaran ini. Nah, hari ini kalian akan belajar dampak dari media sosial. Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang adek bermedia sosial. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Adek bermedia sosial ada apa? Tabayun, menghindari berita hoax, tidak menjelek-jelekan orang lain, apalagi menegakkan amanah terkait. Sedangkan hari ini kalian akan belajar dampak media sosial. Pada dasarnya, setiap apa yang kita lakukan pasti memiliki dampak, entah itu dampak positif atau dampak negatif. Apapun yang kalian lakukan pasti memiliki dampaknya. Begitu pula kalian menggunakan media sosial. Jadi media sosial itu sangat luas. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, masih banyak lagi termasuk game-game sosial lain. Nah, jadi media sosial ini memiliki dampak tergantung dari diri kalian masing-masing. Apakah kalian mau berdampak positif bagi diri kalian atau kalian ingin berdampak negatif pada diri kalian? Apabila kalian ingin berdampak positif, berarti kalian harus bisa mengatur bagaimana caranya aku menggunakan media sosial ini harus berdampak positif bagi diriku. Tapi apabila kalian kecanduan, kelewatan dalam menggunakan media sosial, maka itu bisa mengakibatkan dampak negatif pada hidup kalian sendiri. Jadi hati-hati, karena pada dasarnya zaman sekarang ini serba canggih, teknologi, IT, segala macam. Tapi kecanggihan itu tidak serta-merta menghasilkan yang positif, bisa menghasilkan yang negatif. Oke, sekarang setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video. Habis itu kalian simak, kalian pahami, dan kalian dengarkan. Oke? Siap? Kali ini kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif media sosial. Apakah Anda punya media sosial? Apa Anda tahu dampaknya? Oke, kita bahas dulu dampak positif media sosial. 1. Mencari informasi semakin mudah. 2. Sebagai media berbisnis dari rumah. 3. Menambah teman. 4. Mempermudah silaturahmi jarak jauh. Selanjutnya kita akan bahas dampak negatif media sosial. 1. Banyak berita tersebar yang belum tentu benar. Yang kedua, menghabiskan waktu. Yang ketiga, sering terjadi bullying atau kejahatan siber. Yang keempat, kecanduan media sosial.
impression tentang kehidupan pribadi yang dibagikan di media sosial, sehingga lalu mengakses konten pornografi yang dapat merusak mental akan memicu kejahatan di dunia maya dan dunia nyata seperti penipuan online, tindak asusila, pencurian identitas, kekerasan, penculikan, perampokan, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Informasi dalam bentuk Oke, dari video tadi apa saja yang kita dapatkan? Dampak positif, siapa saja yang bisa menyebutkan? Satu, meningkatkan rasa empati. Ya. Kemudian tadi bisa menambah relasi yang luas, ya kan? Kemudian apa lagi dampak positifnya? Ya, meningkatkan keterampilan, kemudian juga bisa berbisnis di media sosial. Nah, itu adalah sebagian dari dampak positifnya. Kalau dampak negatif kayak apa tadi di video tadi, apa saja dampak negatifnya? Kecanduan, apa lagi? Frustasi, apa lagi? Bullying, apa lagi? Negatifnya bisa menimbulkan dampak positif yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, meningkatkan rasa empati terhadap sesama. Kalian pernah melihat video biasanya di media sosial ada kakek-kakek yang jualannya tidak laku, sehingga kita rasa empati kita tuh muncul terhadap kakek tersebut, sehingga kita biasanya mendatangi kakek itu di mana alamatnya, kita bantu biasanya karena ada kan di media sosial. Kemudian memiliki relasi pertemanan lebih luas. Kita bisa berteman dari orang Jawa, orang luar pulau, orang luar negeri, dari Arab, dari India. Kita bisa dengan bantuan media sosial. Kemudian meningkatkan keterampilan dalam berteknologi. Kalian pada dasarnya sebenarnya tidak bisa mengoperasikan sebuah mesin, tapi habis itu kita lihat di tutorial YouTube, kalian bisa tahu cara-caranya. Nah, itu dari bantuan media sosial. Kemudian memudahkan mencari data dan informasi. Sudah kalian rasakan? Bagaimana mudahnya mencari jawaban, mencari materi, mencari apa yang kalian perlukan dalam pembelajaran di media sosial. Kemudian memperluas wawasan karena banyaknya informasi yang didapat. Yang pada dasarnya pada tahu apa itu media. Kemudian kalian cari di HP, di Google, di media sosial, apa itu media? Media adalah alat teknologi yang bersosialisasi. Nah, kemudian dapat komunikasi dengan siapa saja. Kalian bisa menelpon Kai, Mimi, keluarga yang jauh-jauh, ya kan, dengan bantuan media sosial. Apa biasanya kalian gunakan untuk berkomunikasi? Kemudian media promosi atau iklan. Nah, biasanya kita di mana melihat media promosi atau iklan ini? Di YouTube, di Instagram, ya kan, media promosi. Hadiri, saksikanlah penampilan. Itu adalah sebuah media iklan. Kalian misalnya prakarya, hadiri di sekolah kami MTS 6 Banjar. Maka dari media iklan tadi, media promosi tadi, orang-orang datang ke sekolah kita dengan di mana dapatnya? Dari media sosial. Kita dipermudah dengan alat-alat itu yang orang-orang jauh di sana bisa menjangkau sekolahan kita. Oh, sekolah MTS 6 Banjar itu seperti ini. Oh, di sini karena bantuan media sosial. Pada zaman dahulu tidak ada media, tidak bisa. Kita harus menyebarkan pamflet, kertas-kertas ke rumah, ke warung, menyebarkan sekolah kita agar orang berminat. Tapi sekarang tidak. Orang bisa melihat dari website, dari Instagram. Dengan bantuan itu maka sekolah kita menjadi terkenal, menjadi orang tahu, dapat diakses. Nah, kemudian itu bantuan media promosi. Kemudian yang terakhir, mendapat kemudahan dalam bertransaksi dan berbisnis. Gimana biasanya berbisnis ini? Shopee salah satunya. Dan di Shopee kita bisa memasukkan barang, kemudian ada yang berminat mencek out, bayar transfer, datang barangnya, coba bayarkan mudahnya. Tapi ternyata kemudahan itu tidak serta-merta membawa kepositifan. Ada dampak negatifnya. Pasar menjadi sepi karena orang lebih suka bertransaksi dan berbisnis dari media sosial. Kemudahannya ada, tapi negatifnya juga ada. Begitulah, makanya saat ini hati-hati. Dari A sampai G dijelaskan satu-satu. A,
sosial, kurang peduli dari berbagai sikap antisosial. Jadi kada peduli. Kayak apa? Kalau sosial pada peduli ini, misalnya nih, keluarga datang, ini asik main HP, assalamualaikum, ya aja. Kalau tamu, nah itu bisa mengakibatkan biasanya itu terjadi pada remaja-remaja yang mengurangi ruang gerak aktivitas seperti apa itu males-malesan betul, mager, pengennya di dalam kamar aja berapa sambil main seharian kayak berasa ya. Nah padahal itu bisa mengakibatkan apa? Fisik kita kurang sehat, kurang berbahaya, malas gerak, jadi kita kurang sehat. Kemudian tumbuh sikap hedonisme dan konsumtif. Hedonisme ini adalah gaya, dan juga konsumtif itu adalah belanja barang yang apa namanya berlebihan, tidak tahu manfaatnya dibeli. Oh itu dibeli. Kemudian yang D, dapat menurunkan prestasi jika terjadi kecanduan. Nah prestasi bisa menurun apabila kecanduan main media sosial. Kalian merasakannya? Merasakan? Iya, gara-gara keasikan main HP jadi malas belajar ya guys. Iya guys. Iya. Kemudian tersebarnya data yang tidak penting. Contohnya seperti apa? Di Instagram nama jadi tulis alamat. Kemudian bikin status aku di sini kan. Padahal pada dasarnya kita harus sadar menyebarkan data kita yang tidak penting. Jadi di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ya? Berkonsumtif. Oh ya, ini tadi mau memberikan contohnya ya. Hedonisme ini adalah tadi menyebabkan gaya hidup yang bersenang-senang. Bersenang-senang. Sedangkan konsumtif tadi belanja yang tidak memperhatikan dampaknya. Jadi hedonisme ini misalnya kayak gini mas. Kan tadi kesenangan loh. Oh orang melihat itu. Iya aku nggak pernah keluar aku 16. Nah, padahal pada dasarnya ini bisa iPhone 15 deh. iPhone 15 itu bisa dipakai nggak? Masih bisa, bermanfaat nggak? Masih, tapi karena gaya hedonismenya itu, kesenangannya itu tiada batas, FOMO gitu nah. Orang yang suka ikut-ikutan lalu beli iPhone 15. Kemudian konsumtif itu tidak memiliki bermanfaatnya atau tidak? Padahal yang dulu pun masih bermanfaat dan dia beli iPhone 16. Nah itu adalah sekarang banyak orang itu gaya gitu akan dibagi kelompok. Habis ini kita akan bermain. Kalian akan menempelkan kertas di depan dan kalian nanti setelah itu cepat-cepatan dalam menempel. Tapi bukan berarti cepat-cepatan itu sembarang menjawab soalnya, harus sesuai urutan. Benar ada dampaknya, nanti ada yang memberi dampak positif dan dampak negatif, kalian susun. Kemudian kalian tempel siapa yang cepat dan benar sebenarnya, maka akan diberi reward. Oke, semangat? Oke, kita tepuk fokus mana? Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 2 kali. Oke. Ini adalah kelompok 2, ini adalah kelompok 3. Silahkan diskusikan dulu ketuanya siapa. Terus ketuanya nanti mengambil sebuah konsentrasi dengan ibu. Diskusikan.
negatifnya adalah satu, mengurangi ruang gerak aktivitas. Dua, dapat menurunkan prestasi jika terjadi kecanduan. Tiga, mendorong sikap antisosial. Empat, terjadinya kejahatan dunia maya. Kalau dampak positifnya, yang pertama, memudahkan mencari data dan informasi. Dua, meningkatkan keterampilan dalam berteknologi. Dampak negatifnya adalah yang pertama dapat menurunkan presentasi jika terjadi kecanduan. Yang kedua, mendorong sikap antisosial. Tiga, mengurangi ruang gerak aktivitas. Keempat, terjadinya kejahatan dunia maya. Sedangkan yang dampak positif, yang pertama, memudahkan mencari data dan informasi. Kedua, meningkatkan keterampilan dalam berteknologi. Ketiga, meningkatkan rasa empati terhadap sesama. Keempat, memiliki relasi pertemanan lebih luas. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Negatifnya adalah satu, meningkatkan keterampilan dalam berteknologi. Dua, memudahkan mencari data dan informasi. Tiga, memiliki relasi pertemanan lebih luas. Dan empat, meningkatkan rasa empati terhadap sesama. Dan dampak negatifnya adalah satu, mengurangi ruang gerak aktivitas. Dua, dapat menurunkan prestasi jika terjadi kecanduan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang lain jangan berkecil hati. Sudah semua? Karena sudah berakhir pembelajaran kita pada hari ini, maka ibu ingin melakukan asesmen sumatif. Silakan buka HP-nya, klik quizzes filter. Quizzes seperti ini. Quizzes. Oke, kodenya adalah 604618. Kita mulai, siap? Siap? Siap. 1, 2, 3. Dengan berakhirnya asesmen sumatif 3 tadi, maka kita langsung menyimpulkan sama-sama apa yang kita pelajari hari ini, apa saja. Dampak positif dari media sosial, apa saja dampak positifnya? Mencari informasi lebih mudah, apa lagi? Meningkatkan rasa empati, kemudian apa lagi? Meningkatkan relasi pertemanan dan lain-lain, banyak ya media positif ada dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya apa saja tentu? Iya, masukan tidak penting yang pertama. Apalagi di kelompok sini. Kurangnya sikap antisosial, jadi sedangkan kelompok sini apa? Kenapa?
dan dampak negatif kalian sudah mengetahuinya dan sudah bisa mengidentifikasinya. Mengidentifikasi itu menentukan mana yang positif, mana yang negatif dari tadi cara menempel ke kertas. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang bab selanjutnya, kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, oke, sekarang jangan sampai jumpa, bertemu minggu depan. Tetap rajin belajar, semangat belajar. Lebih baik menahan lelahnya belajar daripada menahan lelahnya kebohongan. Capek kan belajar? Capek, tapi tidak apa-apa daripada kalian menahan lelahnya kebohongan. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, bring it come, bring it down, oh, that's the